Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Hingga akhirnya, pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Uti Sekar Indrawati, guru kelas 4 di MI Nahdlatul Ulama Ngingas, Sidoarjo. Saya sekaligus juga mahasiswi PPG guru kelas MI dalam jabatan Kemenak Bat 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ngingas, Sidoarjo. Pada kelas 4A, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Pola Hidup Gotong Royong. Mari simak video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada hari ini dalam pelajaran Pendidikan Pancasila. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bu Sekar minta tolong kepada salah satu anak untuk memimpin doa bersama agar pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong salah satu anak maju ke depan. Berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Terima kasih. Anak-anak, Bu Sekar bertanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Airin? Airin saja ya hari ini ya. Ya, kita doakan semoga Airin lekas sembuh dan dapat bergabung dengan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Kelas 4A, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4A semuanya. Guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah adik kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Ibu yang kami sayang, kami kasih. Bisa. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi untuk hari ini, kemarin kalian masih ingat kan materi tentang menjaga kebinekaan atau perilaku kebinekaan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ada perilaku sikap yang baik, ada yang tidak perlu atau tidak boleh untuk dilakukan. Coba sambil kita mengingat-ingat materi sebelumnya. Perilaku atau sikap menjaga kebinekaan di rumah contohnya apa? Coba. Ya, menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Ada lagi? Ya, boleh menjalin komunikasi yang baik. Ada lagi? Yang di rumah? Ya, boleh. Kemudian sekarang yang di sekolahan, yang di sekolah. Ya, boleh berteman dengan semuanya siswa, tidak boleh ada pilih-pilih teman, semuanya sama. Kemudian ada lagi? Ya, kegiatan semuanya diikuti sekolah. Ada kegiatan kerja kelompok, ada kegiatan apapun, itu semuanya diikuti tanpa memilih-milih. Kemudian ada lagi? Sudah. Nah, sekarang yang di masyarakat, apalah coba? Yang baik menjaga kebinekaan, ya. Najwa. Ya, jadi kita menghadiri acara gotong royong, kerja bakti, entah itu keagamaan, entah itu membersihkan, biasanya kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, di kampung, di perumahan. Nah, itu termasuk menjaga kebinekaan dalam masyarakat. Nah, sekarang yang tidak boleh kita lakukan dalam kebinekaan, sikap perilaku kebinekaan di rumah. Coba apa? Siapa ada yang tahu? Memaksakan pandangan pribadi kepada anggota keluarga yang berbeda. Ya, jadi memaksakan. Terserah saya, egois di rumah. Nah, itu enggak boleh. Ada lagi? Nah, ya itu yang sering sering ada itu mengejek adiknya, mengejek kakaknya, saling mengejek. Nah, itu tidak boleh. Ada lagi? Yang di rumah? Ya, tidak menghargai perbedaan. Kan kalau di dalam keluarga memang ada selalu pendapat yang berbeda-beda, maka kita harus menghargainya ya. Kemudian kalau di sekolah,
Perilaku apa yang sering terjadi tapi kita tidak boleh untuk diikuti, untuk ditiru? Ada? Ya? Ya, jadi kita tidak boleh mengejek teman kulitnya, kamu hitam, kamu putih, nah itu tidak boleh. Atau mengejek agama, sukunya, kamu dari mana, nah itu tidak boleh. Atau membulinya, ya kan, kita tidak boleh membuli anak. Memiliki perbedaan salah satu kita, misalnya ada yang sakit kakinya, kita ejek itu tidak boleh. Jadi semuanya itu sama, semuanya itu satu, tidak ada perbedaan. Itu yang minggu kemarin kita belajar, masih ingat ya? Nah, untuk sekarang kita belajar pola hidup gotong royong. Nah, pola hidup gotong royong. Ini ya. Coba kalian lihat pertanyaan yang ada di layar. Apa yang akan terjadi jika kita tidak saling membantu di lingkungan sekolah atau rumah? Ada yang mungkin bisa jawab? Boleh ya, pekerjaan menjadi lebih berat dan tidak selesai. Ada lain lagi jawaban? Kita itu tidak saling membantu di sekolah, di rumah. Jadi hidup sendiri-sendiri, jadi ngerjakan sendiri, tidak mau membantu temannya kesusahan. Nah, ini apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab lagi? Apa yang akan terjadi? Selain apa tadi? Pekerjaan tidak selesai. Ya, terus apa lagi kira-kira kalau kita hidup sendiri-sendiri? Biasanya apa? Biasanya tidak bolo-boloan, ya kan? Tidak bolo-boloan ini berarti apa kita? Tidak berteman, kebanyakan kita pilih-pilih, makanya jadinya kita tidak saling membantu, ya. Atau pekerjaannya itu menjadi berat. Pekerjaannya menjadi berat. Yang contohnya kelas ini tidak gotong royong piket, akhirnya tidak jadi bersih, ya kan? Nah, pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian ikut kerja bakti atau membantu teman tanpa diminta? Pernah? Coba semuanya Bu Sekar tanya, pernah enggak kalian ikut kerja bakti? Pernah. Pernah enggak kalian membantu teman tanpa diminta? Bagaimana rasanya? Seru, senang, gembira. Ya, macam-macam ya. Kita membantu teman dengan ikhlas tanpa balasan apapun. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana hasilnya jika kita mengerjakan tugas kelompok tanpa kerjasama yang baik? Mengerjakan tugas kelompok tapi tidak kerjasama dengan baik, apa yang akan terjadi? Bagaimana? Hasilnya akan menjadi jelek. Tidak dikerjakan. Iya. Terus ada lagi? Rusak, ya, kebanyakan rusak karena tidak selesai, ya. Nah, lanjut. Kalian lihat tujuan pembelajaran. Jadi, pada hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian gotong royong dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengekspresikan hasil pemahaman tentang gotong royong melalui produk kreatif seperti puisi, artikel, poster, atau slogan. Jadi nanti kalian
akan membuat puisi, artikel, poster, atau slogan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil karya mading secara percaya diri di depan kelas. Jadi nanti kita presentasi per kelompok. Jadi kenapa kok kita belajar gotong royong? Kenapa? Ya itu tadi, kenapa? Karena gotong royong itu sangat penting. Iya. Gotong royong itu sangat penting. Kita belajar gotong royong agar kita terbiasa bergotong royong. Seperti membantu teman, terus kerjasama dengan kompak, tidak pilih-pilih teman, dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang kita tepuk gotong royong bersama-sama, ya. Siap? Tepuk gotong royong. Gotong royong, kerjasama, bantu teman, tanpa pamrih. Pekerjaan jadi ringan. Tak ada yang egois. Karena kita kompak. Yes. Yes, yes, yes. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, coba kalian perhatikan video yang ada di depan. Kalian perhatikan dengan seksama. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tadi kalian sudah melihat video animasi tadi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dengan singkat isinya itu tentang apa sih? Isinya tentang apa? Tentang gotong royong. Ceritanya tuh bagaimana tadi? Anak-anak gotong royong membersihkan kelas. Terus ada lagi? Tadi awalnya dia ngapain itu pertama? Bermain ke taman. Terus di sekolahan lihat? Iya. Mereka lihat kelasnya yang kotor, kemudian mengambil kunci sekolah Pak Yanto. Ternyata Pak Yanto kenapa? Sakit ya, dia sakit. Akhirnya tadi berapa anak tadi? 4 anak tadi berencana untuk membersihkan halaman sekolah. Nah, tadi di video tadi, apakah mereka mengerjakannya dengan kompak? Apakah mereka membagi-bagi tugas-tugasnya? Ya, jadi ya tadi ada yang bagian nyapu, ada yang bagian ngepel, membersihkan kaca. Nah, jadi dibagi tugas ya. Lalu kelasnya apakah menjadi bersih? Iya, menjadi bersih. Nah, selanjutnya coba kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan video tadi atau tentang gotong royong. Dan kalian jawab apa yang akan terjadi jika kita tidak saling membantu di lingkungan sekolah atau rumah. Yang kedua, pernahkah kalian ikut kerja bakti atau membantu teman tanpa diminta? Bagaimana rasanya? Dan yang terakhir, bagaimana hasilnya jika kita mengerjakan tugas kelompok tanpa kerjasama yang baik? Jadi kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian setelah kalian diskusikan, kalian bagi tugasnya masing-masing. Karena setelah kalian berdiskusi, kalian menjawab lembar kerja tugasnya, kalian bagi. Ada yang mungkin menjadi koordinatornya, siapa pemimpinnya, untuk melihat atau mengecek
jika ada kekeliruan, kemudian ada yang menjadi yang suka menggambar, ada yang menjadi ilustratornya, ilustrasinya, ada yang bagian penyaji mencari informasi-informasi, jawaban dari buku. Nah, dan nanti kalian bagi tugasnya, kalian bisa membuat menjadi mading mini ya. Nanti hasilnya kalian tempelkan yang baik dan kreatif di mading mini kalian. Kalian kasih judul mading mini gotong royong. Kalian boleh membuat puisi, membuat slogan, artikel atau pengalaman, kalian tuliskan. Nah, ini perwakilan satu kelompok maju satu persatu untuk mengambil alat-alatnya. Kelompok satu maju. Ya. Kalian diskusikan ya bersama kelompoknya. Pengertiannya itu kan ada 5. Sesuai kelompoknya ya. Pengertiannya itu ada 5 sesuai kelompoknya. Kalau kelompok 3 berarti pengertian yang ketiga. Hikam. Yang kalian buat di dalam mading, itu yang pertama ada slogan. Yang kedua, jadi dibagi langsung yang membuat slogan siapa. Terus puisi. Puisi di situ ada 5. Sesuai kelompok ya. 1 ya berarti puisi yang ke-1. Kelompok 2 puisi kedua. Yang ketiga di situ di mana tadi? Nah, jawaban ini, jawaban. Pengertian gotong royong. Pengertian gotong royong ini juga ada 5. Kalian pilih salah satunya ya. Sesuai kelompok. Terserah. Terus yang keempat, pengalaman. Kan 5 anak ya. Ada yang 4 anak. Oh ya wes 4 aja ini. Ini dalam bentuk apa ini ditulis di kertas lipat. Sama ini. Jadi 3 ini ditulis di kertas lipat. Slogannya di kertas putih. Dalam gambar tadi slogan. Ajakan, slogan itu ajakan. Iya, di kertas putih. Ini kita cuma ngerjain. Ini ngerjakan aja. Yang satunya bagian mengerjakan. Ada yang 5 ini bagian mengerjakan. Dua, 3, 4 pakai kertas lipat. Iya. Dihias ya, dihias yang bagus, yang rapi. Ya, boleh. Kekuatan kita bersama. Ya, boleh. Buat puisinya. Ini membuat poster atau slogannya ya. Ya. Pengalaman itu mungkin kalian pernah mengikuti kerja bakti di rumah atau di mana ini sekolah boleh. Jadi ceritakan sedikit saja di musola. Nah, boleh mungkin Renal yang membuat pengalaman. Coba dikasih kertasnya. Jadi ya, Renal membuat pengalaman. Yang lainnya coba ada yang bagian membuat puisinya ya. Jadi dikerjakannya sudah dibagi-bagi ya, semuanya sudah selesai. Ada pertanyaan lain? Tidak, sudah bisa. Nah, sebelum kalian mempresentasikan ke depan, coba kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri di samping, jangan di depannya meja gitu ya. Cari keluar samping-samping tempat. Nah, di samping-sampingnya
Caranya gini, coba didengarkan. Bu Sekar akan membacakan suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini kalian setuju atau tidak jawabannya. Kalau setuju, maka kalian angkat tangannya seperti ini. Jadi tanpa bersuara setuju tidak. Jadi kalian hanya perlu mengangkat tangannya seperti ini. Lompat gini ya. Kalau tidak setuju, maka kalian jongkok ke bawah. Ya, siap? Konsentrasi, berdiri semuanya. Gotong royong hanya penting dilakukan di desa, bukan di kota. Nah, tidak setuju ya. Membantu teman yang kesulitan adalah contoh sikap gotong royong. Saya merasa senang saat bekerja sama dengan kelompok saya. Saya lebih suka mengerjakan tugas sendiri daripada kerja kelompok. Jangan ikut-ikutan nih nanti. Gotong royong bisa mempererat persahabatan dan kekompakan. Pembuatan mading menjadi lebih mudah karena kami saling bekerja sama. Tugas membuat mading membuat saya lebih paham arti gotong royong. Dalam kelompok, semua anggota harus ikut berkontribusi. Saya mengalami kesulitan saat harus bekerja sama dengan orang lain. Setelah belajar ini, saya ingin menerapkan gotong royong di lingkungan saya. Ada yang tidak ingin menerapkan? Oh, semuanya ikut menerapkan ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laut Biru mempresentasikan mading ini gotong royong. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah salah satu bentuk yang dilakukan bersama-sama dan saling membantu tanpa imbalan apapun untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Gotong royong. Gotong royongku di rumah. Bergotong royong membersihkan rumah dan membersihkan halaman rumah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melakukan refleksi, kemudian sudah mengerjakan asesmen. Nah, coba kita simpulkan bersama-sama apa itu gotong royong. Coba angkat tangan, ada yang tahu apa itu gotong royong? Ya. Iya, boleh. Ya, betul. Jadi gotong royong itu bekerja bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu tanpa imbalan apapun. Ada lagi yang dimaksud dengan gotong royong? Hampir sama semuanya ya, bekerja bersama-sama atau kekompakan, kebersamaan, semuanya tidak membeda-bedakan, ya, membagi tugas, itu adalah gotong royong. Nah, tadi gotong royong itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Contohnya kalau di rumah apa tadi?
Contoh gotong royong di rumah, membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga, merawat tanaman bersama keluarga, membantu memasak. Ya, kalau di sekolah apa contohnya? Piket harian, terus membersihkan lingkungan sekolah. Terus ada lagi? Masih banyak lagi ya di sekolah, sekarang di masyarakat. Bergotong royong, biasanya kerja bakti, posyandu, pos ronda, ya. Pokoknya kegiatannya itu banyak dan bersama-sama dan dilakukan dengan kompak tanpa imbalan secara pamrih. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dipimpin salah satu dari kalian. Coba Bu Sekar minta tolong sama Najwa, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan di dalam materi yang berbeda, tetap dengan pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.